Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak muda bangsa Indonesia yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik semua ya. Oh hebat, alhamdulillah ya. Kalian, kalian ini di dunia ini adalah pimpinan ya. Anak-anak muda nih, yang ganteng, yang cantik-cantik, kalian ini di dunia ini. Ya, dalam dunia ini pimpinan. Pimpinan apa? Ini pimpinan alam ini. Ya, pimpinan alam ini. Pimpinan semua makhluk. Ya, begitu. Pimpinan semua makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan alam. Maka dari itu, ini alam dunia ini hanya satu nih. Kita semua banyak bermiliar-miliar di dunia ini ya. Orang Indonesia, orang Arab, orang Belanda, Amerika, tetap aja rumahnya hanya satu, alam ini, bumi ini. Maka dari itu semestinya kita harus merawatnya, ya, melestarikannya, jangan sampai apalagi merusak. Tekniknya bagaimana untuk melestarikan ya? Melestarikan alam ini tekniknya barangkali di gunung-gunung nih, kita tanam aja buah-buah, kita pasang, ditambah aneka ragam jenis pohon buah-buahan ya, untuk kita bisa untuk aneka hayati, apalagi kasihan ya. Di kebun-kebun juga sama, kita tanam segala jenis aneka ragam buah-buahan ya, diperbanyak lagi di sawah-sawah, sama diselipin di pinggir-pinggir sawah buah-buahan, bisa untuk menambah kita yang sebagai yang punya sawah ya, bisa menambah ekonomi yang di lingkungan itu aneka hayati, bisa berarti meningkatkan ibadah spiritual kita. Karena alhamdulillah ya, semua di kebun-kebun kan banyak sih sekarang para apa yang banyak beberapa hektar itu buah-buahan dipasang, ditanam, di bawahnya disebar domba atau apa aja ternak. Keren itu, persentasenya keren pokoknya. Dari buah-buahan di atas tiap tahun rutinitas, kalau tiap 6 bulan sekali ada rutinitas, di bawahnya itu apa aneka hayati, domba, peternakan domba di bawah, di atasnya buah-buahan. Oh keren itu, jadi lepas diabur gitu ya. Aneka hayati juga menambah ekonomi aneka hayati kan gitu. Kita ini pimpinan makhluk, kita ini punya bapaknya makhluk, semestinya kita memfasilitasi sandang pangannya. Aneka apa? Aneka hayati itu anak-anak kita tanam buah-buahan. Ya, tanam buah-buahan. Itu tidak langsung kita ini ngasih makan. Jadi para kewajiban kita dari Allah itu. Ya, apabila ditanya ntar, hey Olivia, apakah kamu sudah telah fasilitasi kebutuhannya? Ya, berarti udah. Bagaimana caranya? Nanam aja pohon jenis buah-buahan. Di gunung-gunung pasang tambah. Gunung-gunung banyak yang longsor, itu yang longsor ditanam buah-buahan dari saya, sering dari saya buah-buahan. Ya longsor-longsor juga ditanam yang jadi yang longsor itu kan merah. Sekarang mah ditanam buah-buahan. Ya, alhamdulillah dari saya tuh, alhamdulillah. Saya udah aksi dengan anak-anak semua, alhamdulillah. Apa? Pikiran saya barangkali udah terlaksana di mana meripah luar aneka jadi buah-buahan kan menambah ekonomi kayaknya, menambah sandang pangan. Bukan hanya kita memikirkan manusia saja, memikirkan sandang pangan aneka hayati juga itu kewajiban ya, kewajiban kita sebagai pimpinan. Soalnya kalau bukan pimpinan juga bukan kewajiban, kalau bukan ibu bapaknya bukan kewajiban ke anaknya, bukan anak kita ini ya, karena aneka hayati nah, anak kita istilahnya wajib. Tidak semata-mata Nabi Sulaiman mengasih makan, kewajiban dia juga sama ya, yang ngasih makan yang di daratan. Coba buah-buahan pasang, yang di lautan tanam aja buah-buahan, oh nggak bisa. Nggak bisa, di lautan nggak bisa ditanam ya, tinggal hasilnya aja. Dari gunung udah banyak, dari kebun-kebun udah banyak, dari apa, dari sawah-sawah udah banyak, dari lahan pemerintah banyak buah-buahan. Kenapa tidak kali-kali ke gunung? Kasih kayak Nabi Sulaiman, seperti Nabi Sulaiman ya, menjaga merawat anak kewajiban juga. Beliau kewajiban itu jadi sama manusia kita kewajiban. Nabi Nuh sama memfasilitasi apa? Memfasilitasi aneka hayati dia.
ngasih makan, merawat, menjaga, selanjutnya dikembangbiakan, disebar, dijaga, dirawat, dan dikasih fasilitas dia tempatnya apanya, itu Nabi Nuh sama. Kita kenapa enggak? Ayo, itu orang tua kita terdahulu, kita ikutin ibadah. Ya, kewajiban saya mah gitu. Apabila ternak udah banyak, kayaknya ekonomi langsung meningkat. Buah-buah di gunung disebar, buah-buahan ya, di mana saja buah-buahan di kebun disebar, di sawah udah masyarakat udah sadar berbanyak. Di situ ada siklus untuk untuk pengolahan. Di situ ada siklus jual beli, berarti kan alhamdulillah jual beli, nambah ekonomi, ketahanan pangan. Terus pengolahan, nah apalagi pengolahan, bikin pabrik pengolahan, jadi selai, jadi apa segala macam, jadi makanan jenis aneka ragam buah-buahan. Waduh, ketahanan pangan di situ diantaranya teknik saya. Tanam aja buah-buahan nih, ketahanan pangan aneka global, buah-buahan. Sawah yang 100 hektar, 1, 2, 3 tuh buah-buahan durian, rambutan apa terus. Itu di pinggirnya disesuaikan, itu ada keren. Dari padinya udah kelihatan 3 bulan sekali, dari itu 1 tahun sekali ada, 6 bulan sekali ada, yang 3 bulan sekali ada, dari buah-buahan. Kan jadi nambah ketahanan pangan kan diantaranya begitu. Itu teknik saya. Buah-buahan. Bukan hanya kita, sekarang bukan hanya kita. Bukan hanya ke anak istri, kewajiban masih banyak lagi. Anak istri Hayati juga sama, anak istri Hayati juga punya anak istri, punya anak istri, punya keluarga, kasihan. Ya, kasihan ya, kewajiban kita kasih makanan. Tanam buah-buahan ini. Nah, saya tuh tanam buah-buahan. Ini dari biji aja nangka nih. Itu baru 1 jengkal setengah. Ini nangka ditaruh di polybag tuh bekas aqua. Kan aqua gede, aqua jus udah. Ini tinggal saya bawa ke gunung, taruh aja udah. Dari biji saja. Gak usah beli, taruh udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita udah taruh. Kita pasang ke aneka ke alam, pasang gitu. Kayak gitu. Ini apel nih. Apel, apel. Alpukat itu, alpukat saya tuh. Ini baru 2 bulanan ada tuh alpukat. Ya 2 bulan. Dari biji udah tinggal taruh di gunung-gunung, taruh di pinggir gunung itu. Ya disesuaikan agar alpukat ini barangkali udah gede, ada apa kan. Nah, bisa dinikmati sama Hayati. Kalau kita lagi survival ke gunung, apabila ketemunya musim buah, barangkali keren. Bisa menikmatinya. Perbanyak aja ribuan, jutaan pohon kita bisa. Ya. Itu tuh. Ya. Ini caranya. Dari biji saja udah taruh. 7 tahun, 10 tahun insya Allah bisa berbuah kok. Ya, kenapa enggak? Itu aja. Ya. Itu dari saya. Terus lagi apabila udah terrealisasi, kita udah banyak buah-buahan ini. Pokoknya insya Allah tambah makmur deh. Tambah makmur alamnya. Kenapa? Kenapa ya? Tidak langsung. Hei anak-anak yang ganteng, yang cantik, langsung aneka yang makhluk koi barangkali nggak berbuat jahat kita. Karena kebaikan kita, insya Allah. Lanjut lagi ini aneka Hayati, agar kita berbuat baik, mendoakan. Karena kebaikan kita, ngasih fasilitasi makanan untuk beberapa turunan, kan turunan dia dikasih makanan langsung buah-buahan aja kan. Ya, itu berbuat baik aneka Hayati kita. Dari aneka Hayati mendoakan kepada kita, kepada Allah minta terbaik. Karena kebaikan kita ya. Jin juga sama, bakal nurut. Jin bakal nurut. Ya, gak usah takut sama jin begitu di bawahan kita, jin kok apa? Ya. Karena dia untuk ibadah, kita juga sama untuk ibadah. Ya. Ini juga sama. Manusia ibadah, wajib ibadah, jin sama ibadah. Ya sama. Tidak aku semata-mata aku ciptakan jin dan manusia apa aja untuk ibadah, semua makhluk apa aja. Ini juga ibadah sama. Ya, ini tiap hari ibadah dia. Dari kecil, ini alpukat dari kecil coba lihat nih. Kecil, gede buahnya udah berbuah. Bukan untuk dia, untuk makhluk yang lain. Untuk tawon udah berbunga, untuk tawon, serangga, untuk madu, untuk apa, sesep. Untuk kupu-kupu apa,
udah keluar buahnya berbentuk apa? Alpukatnya asli apa? Aduh, hewan manusia mau ini ibadah dia. Tuh, tiap harinya ngeluarin oksigen. Tuh, pantesan Gusti Allah beneran beneran. Kalau kita apa coba? Waduh, aku nih ibadahnya kalah sama dia. Ya, kalah. Dari kecil udah gede dikasihkan ke orang. Dari buah ini apakah dia makan? Apa buah ini buah alpukat ini langsung dikasih ke dia sendiri, tidak, malah dia ke orang. Itu ibadah. Pesan Rasul juga, ya, Rasul juga apa? Ilmu pengetahuan Rasul dikasihkan. Rasul begitu, ilmu pengetahuannya dikasihkan, harta benda dikasihkan, itu Rasul. Itu dua belum itu. Tenaga Rasul dikasihkan. Masih belum juga itu. Ada lagi yang keempat apa? Bimbingan Rasul dikasihkan. Masih belum juga, apalagi ampun Rasul dikasihkan. Baru itu namanya rahmatan lil alamin. Itu contoh. Ayo kita kejar sama. Ya. Begitu. Nah, itu ibadah ya. Kenapa enggak kita kalah nih? Jangan kalah ibadah sama pohonan. Sama pohonan. Jajah sama bertasbih. Bukan bertasbih saja dia, aduh udah kelihatan mengeluarkan oksigen dia buat kita, buat manusia. Tuh kan gitu. Udah buahnya keluarin lagi buat orang. Buat dianya enggak. Kalau kita apa ya? Waduh, kita kalah deh udah. Itu kan. Apalagi ya? Apalagi kita jangankan untuk menjelekan ya. Enggak. Jauh untuk menjelekan apa? Bobor jelek orang lain, kita yang jelek masih lemah. Kita ibadah lebih jauh. Ya. Yang menjelekan dari Allah itu, yang membenarkan jalan itu tugasnya tugas malaikat, bukan tugas manusia. Ya. Kamu gini tugasnya malaikat. Jobnya itu dari Allah itu malaikat itu. Kamu salah, malaikat. Kamu itu benar, bla 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 benar, malaikat. Kalau manusia jangan. Kata Rasul itu akhlaknya ibadahnya begitu. Ya, rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW. Ya. Apa lagi ya? Nah, segitu dulu deh. Oke. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, marilah kita menanam pohon buah-buahan di gunung, di kebun, diperbanyak lagi di kebun, di sawah, untuk penghijauan, untuk ibadah, untuk spiritual kita, agar apa? Agar dia lestari, menambah ketahanan pangan untuk kita, untuk aneka hayati juga. Ya. Oke, bumi ini lestarikan di teknik saya caranya begitu. Apabila udah berlimpah ruah, kali-kali boleh sebar, kasih ke yang hayati yang di laut. Apa nyontoh Nabi Sulaiman, gitu ya. Oke. Segitu dulu dari saya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik, sekian aja dulu. Siap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.